Mari umat kita menaikkan doa kita. Kepadamu ya Allah kami yang hidup, kami sungguh berterima kasih. Kami mau menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Karena kami sungguh dan benar merasakan kebenaran firman-Mu. Biarlah tidak ada satupun firman yang berlalu begitu saja. Dia bukan saja tinggal tetap dalam telinga, hati, dan hidup kami. Tapi firman itu boleh bertumbuh dan mengubah hidup kami. Karena kami percaya sabda Tuhan adalah benar, kudus, dan agung. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya tidak ada satupun firman yang lewat begitu saja. Kami mau menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Karena kami mau menerimanya sebagai kebenaran dan tuntunan dalam hidup kami. Inilah doa kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Sebab kami memanjatkan doa kami ini hanya di dalam Sang Firman yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 14. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena
Bacaan kedua dari surat Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Demikianlah Injil Tuhan kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera dan salam sehat
untuk seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah dalam pelayanan YKB hari ini. Saudara-saudaraku, tema khotbah hari ini adalah pemahaman yang benar tentang harta milik. Satu hal yang mungkin kita pertanyakan adalah apakah ada pemahaman yang tidak benar? Nah, saudara-saudaraku, suatu kali ada seorang teman saya ketika kepadanya ditanya sebuah pertanyaan yang demikian bunyinya. Jika kamu diberi kesempatan yang kedua dalam hidup ini, maka apa yang kamu inginkan? Segera dia menjawab dengan lantang. Dia katakan, kalau saya terlahir kembali, maka saya ingin jadi orang kaya. Saudaraku, apa salah keinginannya? Bukankah setiap kita pasti berjuang atau minimal kepingin jadi orang kaya? Betul, saudara? Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau jadi orang miskin. Orang kaya selalu terkait dengan punya harta milik yang bukan saja banyak, tapi melimpah. Saudaraku, Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa memiliki kekayaan atau paling tidak punya niat untuk jadi orang kaya itu adalah sebuah kesalahan. Sama sekali tidak. Iman Kristiani tidak mengajarkan kepada kita untuk anti kekayaan atau anti memiliki harta. Justru iman Kristiani mengajarkan kepada kita sebuah pemahaman yang benar apa arti kekayaan dan bagaimana mengelola dengan benar kekayaan itu. Pengajaran Kristus tentang kekayaan nampak dalam jawabannya pada perikop yang kita baca hari ini. Pengajaran Yesus tentang kekayaan nampak dalam jawabannya ketika ada seseorang yang datang kepadanya dan minta Yesus untuk mengatakan kepada saudaranya agar berbagi harta warisan. Saudaraku, memang lazim waktu itu bahwa seorang saudara berhak untuk minta warisan bagiannya. Anda sekalian pasti akan ingat cerita tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15. Dan pembagiannya itu diatur oleh hukum Taurat. Biasanya kalau ada sengketa atau selisih paham dalam urusan berbagi warisan, maka perlu dicari bantuan pihak ketiga. Saat itu belum ada pengacara. Saat itu biasanya orang akan bertanya kepada seorang ahli Taurat atau seorang guru karena mereka dianggap sebagai orang yang punya wibawa untuk memutuskan sengketa itu. Dan inilah alasannya mengapa orang itu meminta tolong kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus dianggap sebagai seorang guru, punya kewenangan dan tidak gagal paham tentang pembagian harta milik itu dalam versi hukum Taurat. Tapi ternyata pada Injil yang kita baca tadi dikatakan Yesus menolak berperan sebagai ahli Taurat yang berwenang untuk memutuskan perkara itu. Bagaimana sikap Yesus? Yesus tidak diam atau cari aman. Tapi justru Yesus lebih memilih peran sebagai guru, sebagai pengajar, karena itulah dia menghadirkan dirinya pada waktu itu. Dan satu lagi, Yesus bukan guru sembarang guru. Yesus tahu isi hati orang itu karena ternyata ada sesuatu di balik pertanyaannya. Orang sekarang bilang ada udang di balik rempeyek. Saudara-saudaraku, persoalan yang dihadapi oleh orang itu ternyata bukan sekedar harta milik. Bukan sekedar pembagian harta. Melainkan ada motivasi untuk memiliki harta. Dan ternyata akar sengketa bukan pada kepemilikan harta, melainkan pada sikap hati, sesuatu yang tersembunyi, tapi nampak jelas bagi Yesus, yaitu adanya ketamakan, adanya keserakahan. Karena itu dengan jitu
Yesus menjawab pertanyaan orang itu lewat perumpamaan, yaitu perumpamaan orang yang bukan saja kaya, tetapi orang yang sangat kaya. Teman saya dari Jawa Tengah suka mengatakan bahwa orang kaya yang melimpah hartanya itu wakeh, kaya, ya, sangat banyak hartanya. Dikatakan di sini bahwa orang itu memiliki harta yang berlimpah-limpah. Dia memiliki hasil tanah yang berlimpah-limpah, hasil panennya bukan saja berhasil tetapi berlimpah-limpah, dan saking banyaknya membuat dia menjadi sangat bingung untuk menyimpan hasil itu. Ternyata ketika Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah, terkadang mendatangkan keterkejutan untuk bagaimana menyimpan kelimpahan itu. Karena itu dia mulai berpikir, dia merupakan sosok orang yang punya planning yang baik. Dia mulai berpikir bagaimana dia menyimpan kelimpahan itu. Dia mengubah lumbung-lumbungnya menjadi lebih besar. Agar apa? Agar mampu memuat seluruh hasil panennya yang berkelimpahan itu. Kelihatannya sampai di sini dia cukup puas. Dia cukup puas dengan hasil pemikirannya dan dia cukup puas juga dengan pekerjaannya. Dalam pandangan dia, dalam antisipasinya, semua yang dimilikinya setelah dia hitung-hitung ini bukan saja cukup untuk hari depannya, melainkan dia akan memperoleh kelebihan. Ternyata kekayaan itu tidak akan pernah habis dimakan oleh dirinya. Itu sebabnya dia mulai dengan planning yang kedua. Dia berpikir bahwa dia akan hidup dengan senang-senang, bersenang-senang dan berfoya-foya oleh karena kelimpahannya ini. Tapi sayang 1000 sayang. Katakan dalam perumpamaan Yesus, pada malam hari jiwanya diambil oleh Allah. Semua kesenangan, harta yang telah ditimbunnya, semua antisipasinya tidak ada gunanya. Semuanya lenyap. Orang kaya itu memang memiliki harta. Tapi ternyata dia bukan pemilik hidupnya. Dia memang kaya, tapi dia bukan penguasa jiwanya. Saudaraku, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai di sini, Yesus memberikan pengajaran tentang pandangan mengenai harta milik. Orang kaya itu diizinkan untuk punya, untuk memiliki kekayaan. Hasil panennya memang adalah kerja kerasnya. Tapi jika panen itu berhasil, bukan karena sekedar kerja kerasnya, melainkan karena Allah yang memberikan pertumbuhan. Orang bisa berlimpah kekayaannya, tapi sekali lagi banyak orang yang lupa bahwa hidupnya bergantung dan tergantung kepada Allah. Sebab hanya Dialah yang memiliki hidup ini. Dan inilah yang didaraskan, dituliskan, dinotakan oleh sang pemazmur. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur menolak takut pada orang kaya yang fasik karena kekayaan tidak dapat melindungi diri mereka. Pemazmur menolak takluk kepada orang yang kaya yang fasik. Sebab apa? Sebab musuh terakhir mereka adalah kematian, adalah maut. Maut begitu berkuasa sehingga seringkali maut mengalahkan segalanya, maut mengalahkan semua. Mereka yang hidup oleh kemewahan, mereka yang hidup karena kekerasan, ternyata memiliki maut sebagai gembala mereka. Bukankah banyak orang yang dituntun hidupnya oleh tongkat kekayaan? Sebaliknya, pemazmur mengatakan
Orang yang tak bersalah, yang menderita namun menolak untuk takut kepada Allah sebagai gembala, juga adalah orang yang sering kali hidup dalam penderitaan karena mereka tertimpa oleh kemiskinan. Mereka tertimpa oleh kekuatan kuasa maut. Mengapa? Karena ternyata tidaklah cukup bagi manusia untuk memperoleh kekayaan. Yang dikatakan adalah cukuplah bagi manusia kalau mereka menjadi kaya di hadapan Allah. Pemazmur katakan orang kaya harus menjadi kaya di hadapan Allah. Setiap orang harus menjadi kaya di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti menjadi kaya di hadapan Allah? Yang pertama, Injil Lukas pasal 12 ayat 33. Dijelaskan betapa pentingnya memanfaatkan kekayaan bagi pekerjaan Allah. Dikatakan oleh Lukas penting untuk mampu dan memiliki kemampuan mengelola kekayaan itu bagi perkembangan kerajaan Allah, bagi pekerjaan Allah, dan itu diwujud nyatakan dengan membantu mereka yang miskin dan membutuhkan. Karena kehadiran Allah, kehadiran kerajaan Allah adalah membebaskan orang-orang dari kemiskinan yang membelenggu diri mereka. Itu sebabnya dalam tuturannya penulis Injil Lukas menempatkan kemampuan seseorang yang amat dibutuhkan adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan kekayaan bagi perkembangan kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang kedua, saudaraku, dalam memanfaatkan, dalam mengelola kekayaan, satu hal yang amat dibutuhkan, yaitu hikmat Allah. Pengkhotbah menuturkan dalam bacaan kita tadi, betapa sia-sianya hidup manusia tanpa hikmat Allah. Itu sebabnya sangatlah penting bagi setiap orang Anda dan saya untuk hidup dalam pimpinan Sang Sumber Hikmat. Apalagi dalam hal mengelola harta milik ini, mengelola kekayaan. Sebab apa yang berlangsung dalam kehidupan ini, kata si penulis pengkhotbah, adalah sesuatu yang tidak ada yang baru. Dan semua kalau kita lalui begitu saja sebagai rutinitas akan membosankan, akan menjemukan. Bukankah itu juga yang sering kali terjadi dalam kehidupan semua anak manusia? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, semua rutin. Kalau tidak ada hikmat Allah, maka semuanya, kata sang pengkhotbah tadi, sia-sia. Hal utama dalam diri manusia, apalagi berhadapan dengan kekayaan, satu hal yang harus kita ingat adalah ketika siapapun kita yang mungkin pada hari ini mengatakan, oh saya tidak begitu, hati-hati. Siapapun kita punya dasar yang sama, adalah bahwa kita sangat lemah kepada kekayaan, dan kelemahan itu ada dalam diri setiap manusia, yaitu tidak pernah merasa cukup. Kita selalu dihantui dengan keserakahan, dengan ketamakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu diperlukan hikmat Allah dalam memandang, dalam memahami, agar kita mampu mengelola harta milik dan kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kita. Dalam kehidupan bergereja kita mengenal satu istilah, yaitu penata layanan. Penata layanan Kristiani. Dalam konsep ini kita diajarkan untuk memberikan kekayaan, memberikan waktu kita, memberikan talenta kita, memberikan uang kita, memberikan semua yang kita miliki ini agar dapat digunakan dan dikembangkan bagi kerajaan Allah. Salah satu indikator pertumbuhan iman
adalah ketika kita memiliki hikmat untuk bukan saja mengelola, melainkan memberikan yang terbaik. Mengapa? Sebab Allah adalah sang pemiliknya. Perjumpaan kita dengan Allah menghasilkan rasa syukur kita untuk tidak ragu-ragu senantiasa memberikan apapun yang terbaik. Karena Allah sudah lebih dulu memberikan yang terbaik. Manusia diberikan kepercayaan oleh Dia dalam mengelola. Dan untuk itulah kita sangat perlu melibatkan Dia agar kita mampu mengelola harta milik dari Dia. Jadi yang kedua adalah kita membutuhkan hikmat Allah. Yang ketiga, saudara, mereka yang memiliki pemahaman yang benar tentang harta milik. Maka pemahaman yang benar ini akan menjadi awal yang baik bagi orang itu untuk memahami tentang hidupnya, tentang apapun juga yang dia miliki. Karena itu dia tahu bahwa hidupnya bukan sekedar kebetulan Tuhan hadirkan. Tuhan pasti menaruh dia dalam kehidupan ini untuk misinya yang besar. Karena itu dia membutuhkan pengenalan yang dalam dan lebih dalam lagi tentang Dia. Itu sebabnya setiap orang yang memiliki pemahaman yang benar tentang harta milik selalu punya kerinduan terus bertumbuh, mengalami perubahan diri, ditransformasi oleh Tuhan. Karena itu merupakan urutan yang akan terjadi hasil perjumpaan dia dengan Allah. Kesadaran bahwa harta adalah berasal dan milik Allah akan menjadikan seseorang dengan secara pesat bertumbuh menjadi ciptaan yang baru. Dan itulah yang dikatakan Paulus dalam surat Kolose tadi. Bukankah akar dari segala kejahatan adalah cinta atau kemelekatan pada harta? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Memiliki kekayaan bukanlah hal yang salah, apalagi berdosa. Memiliki kekayaan adalah anugerah. Itu berarti Allah mempercayakan miliknya kepada Anda, kepada kita sekalian, kepada saya, kepada siapapun yang bergelar dan mengatakan saya adalah orang kaya. Sebab kekayaan tidak hanya diukur dari apa yang kita miliki secara materi. Kekayaan karena kita dipilih oleh Tuhan dalam anugerah keselamatannya. Karena itu senantiasalah kita minta hikmat Dia sebagai sang pemilik agar kita diberikan kemampuan. Kita diberikan kesadaran selalu eling untuk mengelola harta untuk keinginan sang pemilik. Bukan kehendak dan keinginan kita. Dari Dia dan untuk Dia. Itu prinsip kita. Kekayaan memang memberi kesenangan pada hidup. Tapi bukan kebahagiaan. Saudara-saudaraku, sejarah dunia mencatat sebuah kisah nyata. Ada salah seorang yang terkaya di dunia ini pada waktu dan zamannya. Yaitu Onassis. Bagi kaum milenial bisa membaca dalam sejarah dunia. Ada seorang yang terkenal sebagai raja kapal bernama Onassis. Dia punya seorang anak perempuan. Dia beri nama Christina. Dia dikenal dengan nama Christina Onassis. Saudaraku, saking kayanya. Kemanapun dan dimanapun Christina ingin pergi makan dan berlibur. Pasti akan dipenuhi. Konon saudaraku, waktu itu dia mau beli Diet Cola, minuman kebanggaan orang Amerika. Tapi ternyata pada waktu itu tidak ada di tempat liburannya. Maka apa yang Christina lakukan? Dia menyuruh ajudannya untuk mencari dan membelinya. Bayangkan, dibutuhkan 30.000 US dollar untuk BBM jet dan gaji pilot untuk membeli Diet Cola pada waktu itu. Hebatnya lagi, ada cerita dia ketinggalan rekaman penyanyi kesayangan David Bowie.
Itu sebabnya dia meminta teman-temannya untuk menemani dia. Dan ternyata teman-temannya juga punya pekerjaan. Mereka bilang, I'm so sorry, I'm very busy. Dia bilang mereka sibuk kerja. Tapi ini pikiran Christina. Dia menawari 30.000 US dollar agar teman-temannya datang. Siapa yang dapat menolaknya? 30.000 US dollar. Gaji seorang manajer 1 bulan. Sayangnya saudaraku, satu hal yang dia tidak bisa beli, yaitu kebahagiaan. Masa kecilnya dilewati dalam keadaan sepi. Masa kecil kesepiannya karena apa? Karena orang tuanya bercerai. Ayahnya yang super sibuk dan lebih memilih bekerja daripada tinggal bersama keluarga. Telah menikah 4 kali dan selalu punya sikap untuk memerintah siapapun termasuk anaknya. Christina terlahir sebagai anak orang kaya. Tapi hidupnya penuh depresi. Beberapa kali dia mencoba bunuh diri. Keluarganya satu persatu meninggal dunia dan ibunya meninggal dunia karena overdosis. Dia kaya, tapi dia tidak bahagia. Saudara-saudaraku, umat yang dikasih oleh Tuhan, harta bukan tujuan, tapi harta adalah anugerah. Karena itu bekerjalah, itu sudah tentu. Berusahalah, itu sudah pasti. Tapi jangan taruh hati kita pada harta. Jangan melekat pada harta. Sebab firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Dan agar tidak melekat, mintalah hikmat dari Tuhan. Agar dimanapun kita berada, kita selalu jadi berkat. Waktu, tenaga, pikiran, talenta, uang adalah berkat yang bukan saja kita nikmati sendiri. Tapi Tuhan minta agar kita mengelola, dijadikan alat bagi kerajaan Allah. Karena apa? Karena Dia ingin, itulah tujuan dari pemberian harta milik itu. Tuhan sumber berkat, kiranya memberkati kita bukan saja dengan harta milik, melainkan dengan hikmat daripadanya. Agar kita tidak mati tertimbun oleh harta milik. Tapi harta milik kita jadikan berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kita. Selamat, kita menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan sumber berkat memberkati Anda dan saya. Amin.